Oke, ya. Tadinya di Jakarta Selatan ada sekolah yang paling bandel di Jakarta Selatan tuh saya dipindahin ke 47. Nggak boleh dibisikin ya sekolah bandel. bandel. Nggak enak lagi. Spoiler, kata saya di ini lagi. STM jangan-jangan. Baik. Terus dipindahin ke itu, si mobil Willys itu dipindahin ke kebun. Kebon, kasih daun pisang segala macam. Terdakwanya udah ketemu sampai sekarang. Gue tantangin dulu. Balikin lagi Pak, ini Sebenarnya bukan di challenge, dia yang minta challenge. Iya. minta challenge sih. Cuman nggak kerjaan sih sebenarnya. Nggak challenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel YouTube IKA 4729F, channel YouTube di mana kita akan mengangkat para alumni-alumni SMA 47 tercinta. Nah, kita akan mengangkat tiap episodenya tuh para alumni agar semua para alumni saling mengenal dan saling mengetahui sosok-sosok para alumni yang berterbaran di seluruh dunia nih. Oke. Antariksa juga mungkin. Oke, langsung aja ya. Istimewa. Istimewa banget episode kali ini ya. Telurnya 2 berarti ya? Iya, iya. Oke. Oke, episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu nih, narasumber nih. Langsung aja. Selamat datang Bang Hamka. Selamat datang. Oke, Bang Hamka, macet nggak tadi di sini nggak ya? Lumayan. Lumayan Bang Hamka ya. Lumayan. Bang Hamka, nih Bang Hamka sendiri angkatan tahun berapa Bang Hamka ya biar? Saya alhamdulillah lulus dari 47 tahun 91. 91, nggak tinggal kelas kan? Nyaris. Enggak. Oke Bang, ya Bang, nih Bang bisa diceritain nggak nih Bang kesibukan Abang sekarang nih? Terakhir saya sekarang ya alhamdulillah dapat amanah untuk ngurusin cabang-cabang olahraga yang ada di Kota Tangsel, termasuk atletnya dan pengurus. Jadi setelah retired dari Angkatan Udara, saya mengabdi ke tanah kelahiran. Iya tuh Bang, mundur ke belakang dikit Bang. Jadi dari waktu Abang lulus nih SMA 47 tuh melanjutkan ke mana tuh Bang? Saya ke ini dulu, saya sempat kuliah, kemudian sekolah kedinasan beasiswa ya. Wah. Ya, ini yang sih sebenarnya karena pengen nyari duit beasiswanya sebenarnya. Gitu. Terus 95 lulus, kemudian saya ada di TNI AU selama 23 tahun. 23 tahun Bang. Nah tuh Bang, perjalanan di TNI nih Bang, bisa diceritain nih Bang. Abang karirnya nih pernah menjabat apa aja nih Bang? Aduh, lupa banyak banget ya. Pindah-pindah tuh dari mulai dari Bogor, Jakarta ke Jogja, Magelang, Pekanbaru, Padang, Makassar, balik lagi Bogor, terakhir di Serpong. Di Serpong ya terakhir. Jalan kaki Bang. Ya sambil jualan daun sih pikul ini. Jadi memang yang terakhir tuh minta kalau itu request. Ada satuan baru di Serpong, gua di Tangsel nih. Iya. Wah, kayaknya bagus nih kita kalau minta di situ. Alhamdulillah diizinkan oleh pimpinan saya masuk ke Serpong. Serpong ya. Ya, walaupun dari Serpong saya balik lagi ke di penugasan lagi jadi Danyon siswa ya, Danyon di Resimen Chandra itu di Magelang lagi. Tapi home base-nya tetap di Serpong. Di Serpong, oke. Masih ingat nggak Bang, waktu di 47 3 guru nih yang pernah ngajar? Fenomenal sih, yang pasti semua teman-teman alumni pada apa ya? Pak Uci pasti ya. Pak Uci. Oh Pak Uci, yang berkesan lah. Ya, beliau guru kimia kan. Guru kimia. Saya bilang dulu A1. Bukan karena pinter, A3. A1 beasiswa. Enggak. Itu kecelakaan aja sebenarnya. Saya maunya A2 dulu ya. Aduh. Sempat di A2 seminggu, dipindah lagi ke A1. Itu beneran itu. Kenapa? Nggak tahu. Padahal saya masuk ke 47 kelas 2. Oke, ya. Tadinya di Jakarta Selatan ada sekolah yang paling bandel di Jakarta Selatan tuh saya dipindahin ke 47. Nggak boleh dibisikin ya sekolah bandel. Boleh, nggak enak lagi. Spoiler, kata saya di ini lagi. STM jangan-jangan. Musuhnya STM. Jadi zaman Buya Ayu Buya Ayu saya pindah.
Alhamdulillah sih sebenarnya itu menyelamatkan saya lah. Wah, alhamdulillah. Menyelamatkan dari kehidupan anak selatan yang Kebayoran Baru itu gitu. Iya. Jadi masuk ke 47 nggak ada yang kenal. Karena beda rayon kan? Beda rayon. Beda Oh dulu rayon. Rayon. Nggak ada yang kenal, alhamdulillah membawa saya menjadi anak rohis. Rohis. Iya, jadi sama Pak Anap tuh gurunya. Siapa lagi? Satu lagi kan Pak baru dua. Komar. Pak Komar. Pak Komar dengan suara bebek apa soangnya di belakang tuh kan. Kalau yang angkatan lama kayaknya sudah tahu tuh kan dia. Masih kita masih. Masih emang? Masih emang? Ketemu lah. Masih? Di belakang tuh kan. Di belakang. Kalau Bang Muslan kan Jadi kalau bolos ketahuan indikatornya dari suara soang. Wah, ada yang datang nih. sengaja ditaruh di situ. Udah ada pagar ya? Buat salah Udah ada kan? pagar. Udah ada pagar. Udah ada. Ada di belakang. Iya. Gitu. Sebagai informasi ya teman-teman, Bang Hamka ini adalah ketua KONI Tangsel saat ini. Orang nomor 1 di Tangsel. So lanjut lagi Bang. Di olahraga. Yola. Ya. Ya. Ya, ya gitulah. Di 47 membuat saya segini. SMA itu buat saya sesuatu banget lah gitu ya. Yang berkesan Bang. Oh, Ketika berkesan. ada cerita ini nggak cerita Paling diinget paling diinget deh. apa yang konyol, apa yang Paling ini sih mobil saya dipindahin ke kebun itu sama anak-anak lah. Gue dulu pakai Willys soalnya kan. Willys gue dipindahin tuh sama anak-anak. Kayak ada satu geng lah gitu ya. Sampai Moped udah ada dulu ya Moped. Mobil 47. Mobilnya ada. Kita ada. Oh ada ya. Kita ada. Ah, ini apa, Mobil 47 gitu. Ada stikernya tuh Moped. Oh ada. Belum ya. kali ya, zaman Belum. kita kali ya. Iya. belum. Zaman dulu kita masih nggak banyak yang bawa mobil sih. Iya. Kita lebih seneng jalan kaki. Jalan kaki, iya. Dari sekolahan tuh. Ah, ke kemana tuh jalurnya? Kawa. Oh jalurnya Kawa berarti Komseko. 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 Masih Berarti Komseko. Masih Roni Roda Niaga. Roni, Iya. kan ke Ciputat gue balik Ciputat iya. Iya. Dulu dan Roni itu kalau sombong deh kalau Ah. di Setobong kita nggak mau berhenti karena bayarnya murah kan cuma Berapa dulu, Bang? 150. Kalau ini siswa. Iya. 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 Lah memang kita siswa kan. Iya, maksudnya murah, paling murah. Iya. Tapi tau nggak kan kita biar kita keangkut jalan tuh sampai Kebayoran tuh. Karena Karena di situ dia nggak mau tuh. dilewatin malahan. Oh, karena anak sekolah Iya, semua iya, kan. Rugi juga dia Roni itu. Padahal bisa ya. Gacuan lah. Iya. Iya, gitu. Terus Baik. Terus dipindahin ke itu, si mobil Willys itu dipindahin ke kebun. kebon, masih daun pisang segala macam. Terdakwanya udah ketemu sampai sekarang. Mau gue tantangin dulu. Sehingga pas ketemu lagi, pas reuni, emang lu pantas jadi tentara. Dan udah gila lu kan. Anak baru nantangin ini yang senior, ya udah gitu lah. Itu ya inilah. Yang paling inget ya. Paling inget lah. Berkesan ya jadinya. Kesannya sebel banget gue. Iya. Iya oke. Bang, nih Abang kan juga selain karir di TNI, sekarang ketua KONI Tangsel. Nah, Abang ini kan juga setahu saya juga berkecimpung di industri film nih, Bang. Iya. Ya kan? Nah, mungkin bisa diceritakan nggak nih, Bang, waktu Abang nih buat film as a producer ya Bang berarti ya? As producer, As a producer. Nah itu film apa aja Bang dan gimana tuh Bang keseruannya itu? Kenapa bisa Iya, nyemplung dari ke situ Bang? militer, Makanya olahraga. Iya, Nah, ini film. Iya, tapi gue baru tahu dulu S1 Rohis beasiswa cair banget tuh otaknya. Iya, cair. Enggak juga. Encer. Kebetulan aja ke bawah-bawah doang. Itu emang enggak lah. Berendah. Nah, itu ke film itu Awalnya. pertama menjawab challenge saja. Challenge ya. Challenge. Jadi emang waktu itu kita kebetulan gua pensiun tuh ada sesuatu lah ya. Artinya Iya. ada harus yang kita pilih gitu kan. Oke. Memilih itu harus fokus. Memang salah satu dunianya adalah di event organizer. Iya event dan ya, Abang juga di event. Nanti kita Ya, di nanya film. juga gimana event tuh. Kemudian ada sedikit juga di musik pas saat itu. Kalau musik beliau selalu saya. Jadi Musik atau musrik? musik dong. Musik. Kalau musik mah ini ya bentar. Ini obrolan SMA banget nih. Bicara bapak-bapak. Iya. Jadi film itu menjawab tantangan. Menjawab tantangan. Kan gue udah retire nih, udah pensiun. Iya. Cuma masih pegang acara-acaranya di TNI. Tapi kenapa film bang? Kan banyak Iya. yang lain. Karena pada saat itu yang ditantang film. Challenge. Yang nantang lu siapa sih Bang? Berani nantang lu? Kepala staf gue. Oh, I see. Jadi satu sore gitu, Sabtu tuh gitu,
gue nganterin istri ke sana karena istri dengan ibu Kasau ada acara gitu kan. Nah, ngobrol-ngobrol nih bapak-bapaknya kan gitu. Bapak-bapaknya nih, bapak-bapak cerita, Mas Hamka habis pensiun ngapain aja gini-gini Pak. Sampailah ke Bersit omongan film dari Pak Kasau ini. Pak Kasau waktu itu Pak Yuyu ya, Marskal Yuyu Sutisna. Dia bilang ini kita tuh film TNI AU terakhir itu Perwira Satria katanya. Perwira Satria. Kalau Satria tahun 90-an gitu, 90. Nggak ada lagi tuh. Pada janji-janji aja bikin, nggak pernah balik lagi ke saya. Wah kalau saya dikasih kesempatan nggak janji Pak, seminggu saya Pak. Seminggu ya katanya. Saya bikin tuh sinopsis seminggu. Balikin lagi Pak ini. Sebenarnya bukan di challenge, dia minta challenge. Iya. Minta challenge sih, cuman nggak kerjaan sih sebenarnya. Challenge lah itu. Challenge lah. Tapi Seminggu tuh. challenge-nya adalah Itu tahun berapa berarti Bang Hamka? Biar tahu timeline-nya nih. 2017. 2017 berarti. 2017. Karena film itu akhirnya rilis di 2019 awal. Baik, baik. Kemudian bukan rilis ya, selesai produksi di 2019 awal. Terus pas launchingnya itu, Iya. alhamdulillah nih dapat ujian. Ya itu. COVID. Jadi COVID. Padahal itu film kita launching di tanggal 6 ya. 6 bulannya lupa ya. Tapi tanggal Tayangnya. 12-nya Iya. harusnya tayang di bioskop Iya. di SX1, kita semuanya lockdown. Iya. Berarti di sekitar Februari. Februari ya? Maret. Maret, ingat jadi Maret. Jadi kita tanggal 6 launching, tanggal 12 2020. 2020 berarti. Betul, awal. Nah itu ini lah kita berinvestasi, kemudian kita berkreasi. Film maksudnya. Kan film tuh kalau kita bikin layar lebar nih, Maksudnya secara teknis kan film ada pengaturan ini. Abang memang kuasain atau kita sih Tidak, bekerja sama. ada tim. Oh ya ininya ya. Jadi kalau ide ceritanya dari kita, kemudian kita ngajak profesional di bidangnya, orang DOP-nya, kemudian dari mulai director lah. Iya. Directornya kita pilih yang emang seini dengan Iya, kita. iya. Kemudian DOP-nya orang ya ada semua lah. Iya. Kalau film itu kan komplit ya ininya. Iya. Setnya itu banyak kan gitu ya. Dan dulu pernah main film sebenarnya. Nah, Pernah. baru denger nih gue nih. Iya, gara-garanya juga cuma jadi figuran, bukan jadi apa-apa. Kalau cari juga nggak ada di filmologi, nggak ada. Karena cuma figuran, jadi polisi gua di situ. Tahun berapa? Tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh ya? Awas ada Sule itu. Awas ada Sule ya? Awas ada Sule. Lebar itu berarti. Lebar. Awas ada Sule, gua jadi polisi. Yang diketawain di satuan gua, pada saat itu pangkat gua kan mayor. Ya, atasan gue di film itu Parto, makanya kapten. Ya. Gue mesti hormat-hormat yang nama Parto. Gue di kantor ketahuan, ini ada mayor hormat sama kapten. Nah di situ gue kena kru. di situ ya networking-nya. Karena gue diajak itu salah satunya adalah teman SMP gue, suaminya director. Oh, oke. Dia yang ngajak, karena pas ngobrol-ngobrol di rumah katanya, wah butuh ini nih besok, butuh polisi nih yang gini. Nah, temen gue yang kata gue, Hamka aja tuh. Panggil lah gue, Mas Cuk nih, nggak dibayar buat tuh film itu. Pokoknya 2M Bang nih, Bang. Makasih Mas. Makasih Mas. Padahal lari-lari mulu syutingnya, karena di polisi kan ngejar-ngejar tuh. Wah panas-panas di Jatinegara, gue ingat banget tuh syutingnya. Dari pagi, callingannya, gue syuting tau gak jam berapa? Sore. Mending, jam 11 malam. Waduh. Dia ngerasain lah. Iya, vibe-nya ya, suasana syuting. Teman-teman di lingkungan itu, sehingga pas saat gua ke challenge untuk bikin film, gua udah tahu siapa yang mau gua Nah, rekrut. Yes. Sehingga itulah yang memudahkan. Sehingga juga pas bikin cerita, juga udah ketemu sama orang-orang yang pas lah. Dan itu juga sama di film kedua. Film kedua tuh. Ya, film kedua tuh yang di Papua. Iya. Film Papua ini juga agak lumayan ini juga punya challenge yang lumayan karena syutingnya di Papua sendiri saat lagi peak season lagi ada PON dan Peparnas. Iya, gua ada tuh. Bapak ini ada? Oh ya? Iya, gua ada. Tahun berapa itu? 2021. 21. Itu pas COVID tuh. Pas COVID. Oh lama sebulan gitu. Iya. Nanti kita cerita tuh, menanya juga. Itu bawa kru film dong ya, di lain kru untuk opening closing. Itu kru filmnya hampir 100 lebih. Dengan biaya yang cukup tinggi ya, kemudian hotel juga lagi peak, susah dapat mobil juga sama kan. Jayapura kota tidak terlalu besar kan,
Nah itu berebut-rebutan mobil sama atlet, sama official, sama pemerintah daerah yang datang nonton PON kan, wah itu inilah challenge dan Iya, asik. tantangannya ya. Dan yang paling ini adalah itu film bercerita di kehidupan sebenarnya, Based on true story. based on true story. Jadi ada opening closingnya sebuah kegiatan kita shoot di ini karena emang tuh agak doku sih. Agak doku ya. Emang sengaja. Doku drama jadi ya. Ya. Kayak masuknya. Itu yang dokunya gede gitu. Karena gede lah itu. Wah itu dokunya aja. Dan alhamdulillah film itu dapat Iya. penghargaan kita di Hong Kong karena yang direkturnya itu perempuan. Iya. Tapi itu ada ini lagi itu Tangsel Pride sebenarnya. Karena sering banget gue sebutin itu bang. Sering banget gue sebutin kalau gitu. Tangsel Rumah lu Pride. di mana? Di Pamulang. Tangsel Pride. Karena Tangsel Pride kenapa? Direkturnya gue executive producer lah. Itu gue Tangsel. Iya. Direktur gue Iya. Tangsel. Iya. Terus kru gue mostly Tangsel. Iya. Jadi gue bilang waktu itu sama Pak Wali Kota, Pak ini adalah Tangsel Pride. Tangsel Pride. Iya. Karena emang anak-anak Tangsel yang bikin. Iya. Yang main tapi anak-anak Papua. Mantap, Gitu. mantap. Based on true story ya. Based on true story. Itu jadi title-nya kita juga, based on true story. Nggak banyak film Indonesia yang gitu. Judulnya apa bang? Glow Kau Cahaya. Glow Kau Cahaya. Ya. Glow Kau Cahaya. Jadi mungkin. Alhamdulillah, emang di pasar kurang lah ya film begitu kan. Iya. Bukan film. Idealis ya berarti ya. Ya film bercerita tentang sebuah ini emang kadang susah ya. Karena kita masih yang seneng yang pocong-pocong lah ya. Horor. Yang horor-horor Horor, yang ya. kayak gitu. Alhamdulillah tapi memberikan nuansa baru lah di Iyalah. perfilman Indonesia. Ya, gue dateng tuh pas ini Pak Pilar waktu itu datang juga Ya, pas saya ya, ya. benar. Ininya, ya. Terus sama beberapa web series. Jadi web series di Genflix sama di satunya di video kita ada. Mantap. Gue pengen. Serba bisa ya. Iya, satu lagi. Kepepet Kepepet, bos, gitu ya. kepepet. Saya yang image saya kalau beliau ini serba bisa semuanya. Pas semuanya. cocok memang. Tentara, Palu yang Gada lah ya. Matrik, yang Iya. apa namanya ya satu komando terus tiba-tiba keluar jalurnya yang Tapi yang asik biasa. seru ya. Asik. Cuma memang harus punya passionnya. Kalau nggak punya passion, karena banyak juga nih kalau gua keluar kan teman-teman, gua kalau mau keluar gimana? Tar dulu gua. Iya, langsung mau ikut-ikutan ya. Jadi panutan ya. Tidak semua harus keluar juga Iya. gitu. Jadi apa dulu yang mau dikerjain? Iya. Karena kalau enggak kasihan. Iya. Nah ini bang, tadi kan event tuh bang. Jadi beliau nih selain ya tadi film juga berkecimpung di dunia event nih. Multitasking. Bang Nyoman, iya. Nah ini event nih kita pernah waktu itu pernah bantuin beliau di event Peparnas 2021 itu. Oh itu Ya, event, Papua. iya. Nah bang bisa ceritain bang waktu itu tuh event gimana bang keseruannya, tantangannya, kemudian kenapa tuh event menurut saya sih itu event tuh spektakuler banget, luar biasa gitu kan. Mungkin nggak akan keulang lagi di Papua karena itu jadi sebuah karya yang fenomenal ya. Kita di acara opening closing sebuah kegiatan multi event olahraga nasional itu kita pakai drone. 500 drone kita terbangin pada tahun itu 2000 belum 21. kayak sekarang 21 Iya. belum lah. Jadi drone ini istimewa banget lah karena emang konsep kita mau menjadikan Papua ini gemerlap bercahaya, Sedap. jadi cahaya dari Indonesia Timur karena memang kan Indonesia ini kan matahari terbit emang dari timur kan, dari Papua yang pertama. Nah itu yang konsep kita. Pas barat bahaya nanti kalau Iya tapi pas kalau matahari terbit dari barat bahaya. berarti aman. Jadi di Papuanya sendiri dengan proses biddingnya ya dengan namanya Ya. kita kuli event ya kita harus lalu proses. Ya. Walaupun menangnya kami ya PT-nya kami lah itu menang itu karena kita ada filmnya. Gua kasih bonus film. Jadi bonus itulah yang membuat Bu Gubernur tim itu memilih kita untuk pegang acara itu. Iya. Ya alhamdulillah lah itu rezeki terbesar dalam hidup lah karena Iya. itu kontraknya lumayan Iya. alhamdulillah besar. Saya juga terima kasih ke Ciprata. Nanti kita lagi ya. Mudah-mudahan yang NTB juga. Iya, siap. Amin, amin. Ya, tapi bikinnya jangan ke Papua juga kali bang. Ya, ke sini lah. Biar bisa ikutan ya. Itu ini Biar bisa ikutan. pekerjaan yang kita rekrut hampir 600 kru untuk bisa kegiatan itu. Kalau penarinya hampir 4.000.
Wah, iya. Spektakuler ya. Iya. Bintang tamu siapa bang itu bang? Ada Anggun. Anggun juga. Anggun C. Sasmi. Anggun tuh 2, dia di film juga ngisi. Iya. Ini juga lagu kita, Iya. kemudian di acara itu dia sebagai pamungkas. Yang nyanyikan lagu Indonesia Raya Anggun. Anggun, wah keren Oh, banget. ini juga sempat jadi inian juga Mas Adi MS sebagai musik directornya. Oh, ini gimana nih lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh satu orang yang kalau di Amerika udah biasa tuh kan. Iya, apa? Solo atau Iya, iya. Di Indonesia belum ada. Belum pernah, Itu ya. kita sampai ke KSP ya, ke staf presiden. Yes. Itu akhirnya diizinkan. Jadi kita boleh Harus kan rame-rame. ya, jadi kita perform pertama Mbak Anggun itu tuh nggak gampang tuh, ternyata lewat proses yang lumayan panjang. Terus akhirnya dirilis, disetujui dari Pak Presiden juga setuju dengan, jadi konsep kalau kegiatan nasional itu harus izinnya sampai ke RI 1. Iya. Itu inilah, itu pengalaman yang luar biasa. Ya luar biasa Luar itu. biasa. Pas opening dibuka sama. Nah itu juga lucu nih. Iya. Belum pernah ada di Indonesia multi event yang buka wapres, yang nutup presiden. Biasanya kebalik kan? Iya. Nah ini baru satu-satunya di ajang itu karena memang waktu itu presiden janji mau hadir di Papua, Iya. mau hadir dan dibuktikan. Dan Luar tapi biasa. akhirnya buat kita penyelenggara, Iya. biasanya kan kalau penutupan agak budgetnya lu Iya, gitu iya, kan. iya. Akhirnya nggak bisa lu nih. Hai semua. Tempo terus ya naik. Tempo terus ya alhamdulillah itu tantangannya, kita ada di Papua dengan segala keterbatasan, tapi alhamdulillahnya teman-teman saya di TNI pada saat itu di Papua juga banyak lagi yang jabat. Itu kemudahan, itu sebuah anugerah dari Allah lah, mudah buat. Jadi jaringannya Iya. masih tetap Masih. termaintain dengan Iya, baik. luar biasa. Sehingga Jadi kali modal banyak kawan, di Lantamal ada temen juga, Luar biasa. kemudian di Lanut senior kan gitu kan. Jadi di polisi ada lieutenant saya juga, jadi alhamdulillah tuh, jadi terbantu. Mungkin kalau bukannya PT gua misalnya gitu, Iya. agak kesulitan gitu. Itu memang Allah udah kasih Jalannya. Jalannya. Luar biasa. Itulah. Bang, kita ke Tangsel nih bang sekarang Iya. bang. Bang kan ketua KONI Tangsel bang ya. Pas abang mulai menjabat, nih apa aja nih bang yang abang lakukan nih, tantangannya, kemudian pembenahannya, programnya. Karena saya dengar nih jadi banyak kemajuan nih gitu. Oh, enggak juga lah, kemajuan itu kan bersama-sama ya. Siap. Kita bagaimana caranya mengencourage doang sih, ngajak, kemudian ngasih contoh. Siap. Karena KONI sebelum saya, KONI-nya Tangsel ini punya catatan yang tidak mengenakan lah gitu ya. Ketuanya terjerat dengan bendahara. Ya. Nah, ini satu hal yang menjadi suatu pengingat juga, Ya. menjadi challenge juga untuk kita Ya. harus Balikin lebih ya, balikin Iya. kepercayaan publik. Iya. Oh itu bener, karena Apalagi Tangsel ya, maksudnya Tangsel. berisik ya, Jakarta berisik. Iya. Tangsel Iya. berisik Iya. juga. Iya. kan Tangsel. deketan banget kan. Deketan iya. Dan ininya adalah tantangannya adalah kayak tadi itu. Tahun pertamanya gua jadi ketua umum, Itu. itu nggak ada anggaran. Pejabat Zero, nggak ada anggaran hibah, nggak Iya. Untuk tabungan banyak. tabungan di Papua. Alhamdulillah. Tapi nggak itu dia bener kan? Enggak, punya banyak persamaan sama kita. Sama-sama gak ada anggaran bersama menjabat. Tak apa-apa, tapi Oh, iya. kasih kepercayaan dulu. Iya, iya. Itu curhat. Sebenarnya itu yang mau disampaikan sih. Enggak bercanda. Teman-teman. Jadi gitu. Jadi alhamdulillah di tahun pertama saya nggak ada, itu challenge lah. Siap. Jadi tidak dianggarkan, bagaimana caranya harus tetap rolling. Jalan, rolling. Harus jalan, besoknya mau ada porprov. Wah itu ini juga tuh 2022 itu. Persiapan berapa lama tuh? Sangat pendek ya, sangat pendek. Dengan akhirnya kita proven memberikan atau mengconvincing pimpinan daerah, akhirnya kita dikasih cuma 3,5 miliar pada saat itu. Iya. Tapi dengan 3,5 miliar kita naik peringkat. Itu proven kan? Iya. Oh berarti ini yang, karena waktu itu gua door to door tuh ke Iya. teman-teman cabur, tolonglah Iya. berikan dulu Iya. ininya kita, prestasi kita, baru minta. Akhirnya teman-teman mau kerja keras, all out, akhirnya kita naik peringkatnya, akhirnya di tahun keduanya kita dapat. Kita dapat, lama-lama lumayan besar juga, tapi tantangannya juga banyak. Cuma kita di Tangsel ini gini, Tangsel ini kan kota yang sangat unik sebenarnya. Nggak punya gunung, nggak punya laut, tapi kita punya resto, punya
punya Gak ada jalan Gunung Agung gitu, gunung apa? ada di Jombang, ada di Lumbung, ada dekat Jalan Sumatera itu kan ada gitu. Jadi kita tuh mau menyelaraskan sebenarnya dengan ininya keinginan pemerintah Kota Tangerang Selatan, yaitu apa, dia mau meningkatkan PAD dari sektor jasa. Nah, ininya adalah bukan susah ya, itu tantangan lagi. Tantangan lagi untuk kita memberikan pengertian bahwa sport tourism, ada sport industry ini ada dan bisa menjadi salah satu jawaban tadi, jasa tadi. Kenapa? Jadi jangan bikin event kan gitu ya. Tapi bikin event harus punya venue yang standar. Iya. Kan gitu. Ini yang gue bawel mungkin di Tangsel. Iya. Nggak apa-apa lah ada yang dengar dari Pemkot Tangsel. Iya, Gue bawel dan kita Gue dukung. terus juga ke DPRD-nya, Dewan kita minta. Karena menurut gue kita harus punya sarana yang standar dulu. Iya. Punya standar, kemudian baru kita bisa bikin eventnya. Karena event itulah bisa menarik, ya attract orang datang ke Tangsel, kemudian belanja di Tangsel, spending uang dari nginep, makan, ya kan di mall, itu kan PAD. Jadi kita memang menerima dana hibah, tapi kita kembalikan dengan sebuah event yang bisa kita gelar, yang memberikan tadi makro mikro ekonomi efek kan gitu ya. Itu udah terbukti Om. Kemarin kita bikin kejurnas panahan, kejurnas tenis, kita bikin marching band, itu orang datang ke Tangsel. Spending money juga. Spending bro, itu gue nggak kebagian belum kebagian. Mau pegang event apa ya? Boleh. Karena kita mau mendorong teman-teman kreatif membuat. Jadi daripada menunggu market itu datang ya menciptakan. Karena kalau begitu udah swingnya di jalan, yang lain juga ngikut, mereka juga pasti akan domino ya. Iya, itu lah. Ya itu tantangan di Tangsel karena 2026 mau jadi tuan rumah Porprov, pergelaran multi event olahraga terbesar se-Banten. Mantap. Cuma challenge-nya kita masih belum punya venue yang standar. Itu challenge lah. Ini curhat ya beliau. Curhat. Itu nih ada. Mudah-mudahan alumni itu ada yang jadi camat loh di Banyak. Kemarin saya telepon sama Bang Narji, ternyata alumni 47 di Tangsel itu banyak jadi camat, di jadi kecamatan, inspektoratnya banyak. Tangsel juga alumni 47. Nanti kita undang. Tunggu ya sih Pak ini. Tunggu ya. Jangan bisa selesai lah maksudnya gue gitu. Bener. Banyak alumni belum tahu mungkin. 47 alumni. Dia lebih kenal lagi lah ya. Iya. Dan di alumni 47 di kita nih sebenarnya di grup kami di ada TNI Polri, alumni 47 yang TNI Polri. Baru pecah bintang nih ada Pak Truno, itu juga baru naik ke Brigjen. Ada beberapa yang sudah dulu ada angkatannya Bang Ruslan tuh ya, angkatan Mbak Asri, itu ada yang sudah Maijen tapi udah pensiun sekarang. Jadi artinya kekuatan kita luar biasa loh di 47. Ini di 47 nih ya. Nah, luar biasa. Siap Bang. Ini Bang, ngobrolin 47 nih Bang. Kira-kira ada masukan nggak Bang untuk baik itu di SMA 47 sendiri gitu ya, baik itu juga di IKAM 47 gitu ya, baik ya pokoknya masukan dan tips lah buat SMA 47 dan juga IKAM 47 Bang. Kalau buat SMA-nya, SMA tuh punya struktur ya, punya sebuah guidance jelas lah kalau dari dinas. Garisnya. Tapi kalau IK ini tentunya menjadi inian juga nih buat teman-teman pengurus sekarang. Saya menjadi pengurus IK yang kedua. Pengurus kedua. Itu memang tantangannya adalah ke masalah keguyuban, ya, kebersamaan. Kemudian kalau satu lagi ya pemberdayaan sih sebenarnya. 47 ini sangat bisa untuk diberdayakan, kekuatan teman-teman alumni. Ada SMA-SMA tetangga-tetangga kita yang sudah memiliki sebuah kekuatan yang sangat luar biasa dengan IK-nya gitu. Nah 47 kita, tapi aku percaya lah dengan pengurus sekarang nih, dengan kayak gini aja. Itu dibantu abang lah, dibantu abang juga lah Pak. Karena gini, dulu itu kita agak susah terus terang. Zaman saya, apalagi zaman Bang Ruslan yang awalan itu juga nggak gampang. Ya. Tantangannya apa aja Bang dulu pas di periode abang nih? Gini, tantangannya kadang kita punya program, itu tersosialisasinya agak susah. Siap. Walaupun misalnya kita ada grup di semua angkatan, itu bisa nggak nyampe. Iya. Dan yang paling ininya adalah kita kalau guyup sama-sama nih anak-anak susah banget. Tapi kalau perangkatan kenapa gampang? Kan gitu. Ini kan satu hal yang
kita kan pengennya di angkatan, di seluruh angkatan juga sama Iya, nih. iya. Jadi Kita bersinerginya terakhir enak. reuni gede itu tahun berapa itu ya Mbak? Yang 2000 2000 berapa? 2010 ya? 2010. 2010 itu gede banget loh itu. Iya. Itu sampai melibatkan di sekolah juga hampir semua. Kita nggak tahu. Ya itu challenge-nya gitu tuh. Nggak nyampe ya. Nggak nyampe. Dengan YouTube ini akan nyampe. Gitu. Pelan-pelan. Ya, jadi mudah-mudahan di eranya Om Blen ini Siap. Monaran. bisa Monaran. apa ya, bisa membuat lah itu yang tadi ya keguluban. Sekat-sekatnya itu lebih Nggak ada. ini ya, nggak ada ya. Karena kalau menurut gue nih, kalau kita udah jadi Siap. alumni kita sama Ah, posisi. ini dia nih. Saya nggak nyangka. Maksudnya Setuju banget. banyak senior-senior kita yang ternyata begitu ketemu, begitu mulai akrab, ya nggak ada sekat, nggak ngeliat Iya. cuma ngeliat sama. Enggak. Oke ya tetap ya bapak-bapak ya. Bapak-bapak. Terus kita bisa canda-canda kita ini. Iya. Awalnya, duh siapa ya itu, gimana ya cara Iya, orang belum kenal. Iya. kenal ya dengan wadah ini. Iya. Kenal yang serba bisa, yang konsisten gitu kan dengan Sebenarnya karena ada kerjaan aja. Nah, tapi saya setuju tadi Bang Yoman ketika Bang Hamka bilang setelah kita lulus sama nih. Iya. Itu saya selalu ngomong tuh ke adik-adik, saya bilang, wah, malah senioritas ini yang bikin batasan sebenarnya, saya bilang gitu. Sebenarnya nggak ada lagi. Sebenarnya sudah nggak ada lagi, karena kan lagi. profesional Statusnya semua. sama ya? Iya, Statusnya statusnya sama, sama. alumni. Alumni kan saling menghormati tetap kan, kita menghormati yang Lebih tua. lebih tua. Oh, itu etika lah. Etika itu udah wajib lah ya, ya. wajib. Tapi hak dan kewajiban itu Iya. sama. Siap. Artinya gini, semuanya punya hak yang sama, tapi juga punya hak kewajiban yang sama. Iya. Jadi kewajiban arahnya gini, majukan IKA-nya. Iya. Lu jangan lagi, gue kan angkatan lu sekian, Iya. gua malas ya gabung sama yang angkatannya nggak ada. Iya. Nggak ada. Dan sebenarnya ini pengalaman gue nih, Nah, kalau kita sharing. pas jalan, ternyata yang kita ngobrolin ini alumni sama-sama 47 gua tuh beda. Beda emang ya. Beda loh, 47 juga, wah nggak mau ngomong, wah itu nggak Kuat ya, padahal itu powerful ya. Iya. Itu Powerful enak ya. loh. Kita belum nih. Hmm. Kalau sekarang nih TN kalau secara nasional, Iya. oh kenapa TN? Ya TN karena dia diasramakan, dia lebih inilah ya, Ya, lebih kental lah, dibentuk. dibentuk. Tapi kan kita juga kenapa nggak sama kok? Sama-sama SMA, levelnya sama. Ya. Tinggal kita bagaimana nih ininya nih, bisa nggak Approaching-nya. untuk bisa seperti itu. Coba kita support lah teman-teman. Siap, Bang. Ya di kegiatan kayak begini, Mau narahan. terus abang bikin apa lagi? Iya. Kalau gue sekarang di KONI ya, kita mau ada acara olahraga apa mungkin rame-rame, Siap. bisa kan gitu. Itu tuh nanti tuh akan Kita terjadi tuh. jalan santai kali ya. Ah, kalau jalan santai boleh, Bang. maraton nanti kasihan lah ya. Bahaya Bang buat yang kayak saya. Ada yang belum pernah dibuat ya. Kan jalan santai udah umum. Ngomong santai. Ngomong santai. Yogi mana Yogi? Saya kan. Kan enak, kan? Iya. Santai. Ngomong Santai. santai. Udah santai belum? Jadi perlu kita buat satu konsep kegiatan. Ini kan orang event Santai santai. juga. Santai lo ngomongnya. Santai. Kita bisa bikin Siap, Bang. tempat. Siap. Ya. Kalau tempat bisa di samping. Kemarin gue tuh 2 hari tuh bikin di sampingnya Gedung KONI itu. Gedung KONI ya, samping itu. Kalau menurut gue Gedung KONI deket kan. Iya, Teman-teman iya. kan banyak di Kebayoran Iya, Lama, iya. surroundingnya Iya. berbintang. Acara santai tapi ada olahraganya. Wah, itu Ya, bagus gitu ya. tuh. Ada dagingnya. Iya. Artinya gini, habis pertemuan tuh ada sesuatu yang bisa Jadi bawa pulang get lah. sama Iya. teman-teman. Entah itu mungkin link Networking, jogging lah, networking ya, Yes. networking pasti. Iya. Oh ada apa nih opportunity. Iya. Tapi jangan mentang-mentang satu angkatan atau satu alumni, jangan juga ngebohongin teman Nah. sama alumni. Itu dia Ada tuh. juga. Ada itu dia tuh bos. Ini hati-hati adik-adik ya. Iya. Saling menghormati ya. Hati-hati ya. Tidak suzon tapi ada. Iya, Jadi iya. kalau menurut Itu gua oknum lah, oknum. oknum. Kalau menurut gua sayang banget. Ya. Iya, sayang Sebuah ikatan yang menurut gua sangat luar biasa dinodai dengan hal yang Betul, menurut Bang. gua dia melakukan itu berarti merugikan diri dia sendiri. Betul, Habis betul. itu dia kan disekat dia. Betul, orang lain. betul Bang. Betul. Itu kalau ada yang masih belum banyak lah di angkatan kita juga Iya. mungkin ada yang belum beruntung segala macam. Ya, ya. Dengan apa upayanya yang perlu kita pikirin sih. Iya Bang. Ya, Tapi ya. kalau bikin koperasi menurut gue itu rada serius banget, nggak santai. Nggak santai. Kan gitu, karena ada sebuah pertanggungjawaban yang Iya, iya, perlu diinikan ya. Tapi kalau yang misalnya ngasih peluangnya nih, gue ada termasuk dulu adik gue nih, Blen, lu bisa ini kan, lu kan ahlinya di dokumentasi, Siap. bantu gue di dokumentasi dengan profesional. Iya, kan, iya, gitu. iya, iya. Itu sih enak kalau menurut gue. Iya. Gitu.
nginep di Viv misalnya. Iya. 2% gua ngomong. Mau banyak nih masalah ini. Mau campur banyak. Diskonnya saya kurangin bang. Makin mahal. Iya. Ya gitu lah. Oke, Jadi siap. intinya kita memberikan manfaat buat Ya. yang lain. Nah, itu Apalagi dia tuh, kita manfaat. dengan sebuah ikatan yang pernah ada di antara kita. Kita sama-sama lulus dari sekolah yang sama. Kan Ya. itu. Menurut gua itu yang perlu digugah sih. Biar kita punya persaudaraan itu lahir dari sebuah sekolah yang sama. Ya. Kita merasakan suara soang yang sama. Soang. Ada ya bro, zaman itu? Ada, sempet ada. Itu yang buat bolos bro, makanya denger. Kalau gue di atas bro, kelas 1. Kan justru soangnya itu ke atas Dulu gua belum ada tingkat sekolah ini. Mohon maaf nih, gua belum ada tingkatnya. Enggak maksudnya cuma level doang bang, iya. Level doang. Iya. Iya kalau itu kebanggaan juga tuh kalau ketemu teman-teman SMA lain gitu kan. Lu tingkat berapa? Gua di kelas bawah yang. Kelas atas berarti soalnya tingkat. Paling cuma level doang, iya naik doang ke kanan. Tanahnya lebih tinggi. Iya. Dulu kelasnya A1 A2 di bawah. Oh. Yang di atas tuh A3 A4. Kalau Kebalik. Bali kita. Kebalik ya? Iya. Itu di A4 dulu. Sos di bawah. Ada yang gua senengin di A4. Nah, iya. Mengampat bang bagus-bagus tuh bang lu. Gue suka Pasti makan. beda keyakinan. Iya. Beda yakin yang situ. Iya. Aduh, coba. Sama-sama mau sih sebenarnya. Gua mau banget, dia mau kabur. Ini bapak-bapak banget. Iya. Oke, baik bang. Ini apa penutup nih bang buat adik-adik? Doa nih, biasa kalau menutup doa. Oh iya, hal itu Kalau belakang jangan tuh ya. doa, gua nggak enak. Ya bang, apa tips nih Buat bang sama adik-adik lah, Iya, ya, tips sama junior, nasihat junior. buat adik-adik nih kan dia lulus SMA, dia kuliah atau apa seenggaknya abang bisa kasih tips nggak ke mereka nih biar ya as a profesional juga mau baik itu dari bidang TNI, baik itu dari bidang event, bidang film. Nah ini kira-kira apa nih yang mesti Ya, diberikan ke ya adik-adik? dengan alhamdulillah dengan usia yang sekarang gue udah lumayan gitu ya. Udah 50-an plus kan gitu kan. Mengalami semua inilah semua jenis pekerjaan nih. Jadi birokrasi gue pernah. Kemudian ngalamin jadi seorang pengusaha pernah. Bagaimana jatuh sebagai pengusaha karena Covid udah keluar biaya banyak, film nggak bisa tayang, mampus ya kita itu pernah kita rasain. Kemudian bagaimana Covid kedua mau menghantam, gue pindah kantor, gue jual rumah, mobil dijual, itu challenge yang mungkin di teman gue di TNI nggak ngerasain. Karena kan di TNI tetap di tanggal 1 gajian kan gitu ya. Itu yang menurut gue komplit lah, alhamdulillah Allah kasih pengalaman yang luar biasa. Nah, ini pengen gua buat adik-adik yang masih di SMA. Masih di SMA itu kan masih panjang banget gitu ya. Itu adalah masih second part lah mungkin di kehidupannya mereka gitu ya. Nanti kuliah, ngalamin. Kuliah jangan milih-milih sih kalau menurut gue. Tapi Apa aja? passionnya. Passion. Jadi passionnya ada di mana? Jangan juga nurutin orang tua, jangan nurutin. Bukan nggak boleh nurutin orang tua. Bukan ngebantah atau ini. Bukan ngebantah, tapi berargumen aja. Gua maunya kesini dan gua akan bertanggung jawab di situ. Nah itu penting. Kritis penting ya berarti ya. Kritis penting. Dan gua suka malah anak-anak gua bebasin juga. Mereka mau jadi apa gitu. Dia senangnya di sana kan gitu. Gak bisa juga gua paksakan karena hidupnya dia nanti ada di sana. Kemudian teman-teman yang pengen mau masuk TNI, alhamdulillah tuh dulu banyak adik-adik kalau gua ngisi LDKS gitu ya, yang mau masuk Taruna, ada beberapa tuh yang akhirnya masuk mereka ke sekolah kedinasan, kemudian ada yang kuliah, dan gue pernah tuh di Jogja ngumpulin anak-anak yang 47 divisi regional Jogja ya. kumpulin. Ada kalau kita mau di Semarang, kumpulin alumni 47 Semarang. Karena dari situ kita mulai membentuk atau ya paling enggak, lu kalau mau jadi ini kesini ya, inilah yang nggak boleh. Jaringannya tetap termaintain ya. Termaintain. Yang gue bilang tadi, kita lahir dari sebuah sekolah yang sama. Jadi ya menurut gue saling menasehati, saling ngasih tahu, saling memberikan arahan, dan belum tentu juga sesuatu ini dari senior, enggak. Bisa aja gue manfaatin kelebihan dari junior yang punya jejaring yang lebih bagus misalnya. Why not? Nggak ada masalah. Intinya saling memberikan manfaat. Buat 47 sih, ininya itu sih, saling memberikan manfaat. Dan berharap 47 juga, kita dulu zaman gue pengurus,
sempatlah kita mengalami, kita susah masuk ke sekolah. Iya. Ada pihak-pihak sekolah yang agak keberatan keberadaannya Ika dulu. Oh gitu bang ya? Honestly speaking lah, kita ngomong apa adanya ya. Juga nih. Ini untold story mungkin. Iya. Jadi nggak apa-apa, kita susah tanya Mbak Asli lah, Mbak ini udah tahu juga. Kita susah. Kenapa gitu bang? Maaf bang. Kenapa? Ya, Kita sebut oknum lah, oknumnya. beda pengertian. Oh, beda pengertian. Artinya beda pengertian tuh dianggapnya Ika ini mau ngapain nih? Karena sekali lagi kita belum proven pada saat itu kan mau ngapain sih, keberadaan Ika ini memberikan manfaat apa buat adik-adik. Nah itu, dan kita diundang, akhirnya pernah diundang, termasuk Pak Menteri juga, Pak Bang Ara dulu sama gue jadi narasumber di sekolah, kita ngobrol bareng, kasih gambaran kepada adik-adik, next mau ngapain kalian gitu. Itu kan sebenarnya yang penting, dan mudah-mudahan sekarang sekolah juga membuka itu. Jadi nanti pengurus ya, Om Ben dan Om Nyoman dan teman-teman bisa mendesain tuh siapa nih kira-kira tokoh-tokoh alumni yang bisa memberikan motivasi buat adik-adik di sekolah. Ya, ini salah satunya. Salah satunya. Udah seringan, udah puasan mungkin. Sekolah ngeliat gue aja udah, dia lagi. Lu lagi. Jadi mungkin adik-adik yang lain juga sekarang kan yang di artis juga ada yang cukup punya nama, ya dia kayak gitu yang memberikan motivasi. Menurut gua itu menimbulkan kebanggaan dan bisa membuat keguyuban bisa lebih tambah gitu. Baik bang. Luar biasa ya. Aplaus dulu dong, aplaus ya. Enggak gini. Baik. Oke, terima kasih banyak Bang Hamka atas kehadirannya, sharingnya gitu. Jadi tapi sebelumnya boleh nggak? Kan gue diundang nih di podcast yang 47. Biasa kalau gue undang di podcastnya Koni Pak ini ya, Koni Tangsel. Oh boleh. Ngomongin apa kita? Oke, baik. Demikian teman-teman episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna buat para alumni. Jangan lupa buat like, view, subscribe channel kita. Sama IG terbaru kita. Oh, sama IG terbaru kita ya. Ada juga ya. Iya. TikTok nggak ada TikTok? TikTok lagi mau dibuat kayaknya nih. Okay. IG 4729F udah dapat kita. Passwordnya nggak akan lupa kali ini. Ya baik, terima kasih. Kita Ika 4729F guyup gitu ya. Oke, salam. Ika 4729F guyup. Thank you teman-teman. Ini Bang Angga datang ke sini emang pas ya outfitnya kayak gini Bang ya. Topinya Beyblade.